Shalom, selamat malam saudara terkasih dalam Tuhan. Bersyukur malam hari ini kita boleh kembali berkumpul bersama-sama mengikuti persekutuan doa. Mari kita satu hati di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh bersama-sama dengan saudara seiman kami. Kami datang bersekutu, kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga mau menyiapkan hati kami untuk Kau tabur dengan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah, biar setiap kami boleh mendapatkan berkat. Pribadi lepas pribadi boleh mengetahui kehendak-Mu dalam setiap kami. Dengarkan doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih, setiap anak-anak Tuhan ketika dia berjalan dalam lembah kekelaman, ketika dia berjalan di dalam kegelapan, biarlah sekali lagi firman Tuhan boleh menjadi terang yang menerangi setiap tapak langkah kehidupan. Dan percayalah, seperti lagu yang akan kita nyanyikan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena sesungguhnya Tuhan ada beserta kita, Tuhan ada di sisi kita. Ia akan mengokohkan kita. Mari kita naikkan pujian, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu melimpah atasku. Kemuliaan kebajikan kan selalu meliputiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku berjalan, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, anak-anak Tuhan tidak akan takut bahaya, sebab Tuhan beserta dengan kita. Gadanya dan tongkatnya menjadi penghiburan kita. Bajikan kemurahan senantiasa mengikuti kita seumur hidup kita. Kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita baca satu perikop Alkitab, diambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 10. 1 Yohanes pasal 2 ayat 10, demikian firman Tuhan. Barang siapa mengasihi saudaranya,
Ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam Dia tidak ada penyesatan. Sebelum masuk ke dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Pendeta Lydia Novelia, kita akan kembali menaikkan pujian. Ajar kami Tuhan. Kita memohon Tuhan boleh memberikan kita hati yang bijaksana untuk boleh menghitung hari-hari yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita isi dengan segala yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Kita peduli kepada keluarga kita, tetangga kita, sekitar kita. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Tuhan boleh membimbing kita setiap waktu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu.
untuk firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya doakan kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia dalam kasih Kristus. Bersyukur kita bisa mengikuti renungan setiap hari, mulai hari Paskah menyongsong ke hari Pentakosta, selama 50 hari. Hari ini sudah masuk hari ke-26. Kami berharap kita semua tekun mengikutinya, sehingga mengalami pertumbuhan rohani dan perubahan hidup, dengan tetap hidup di dalam terang. Semua renungan itu ditulis oleh para hamba Tuhan GKI Kanaan dan Bajem Vikamas. Setiap hari dikirim via WhatsApp dengan audio dan teks dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu bisa tetap setia mengikutinya sampai hari Pentakosta. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kasih sayang-Mu kepada kami semuanya. Kami bersyukur saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami supaya kami boleh memahaminya. Dan kami mohon Tuhan mengurapi hamba-Mu yang sangat terbatas ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ia dapat menyampaikan firman-Mu dengan jelas dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 9 hingga 11. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema khotbah malam hari ini adalah tetap berada di dalam terang. Dari 3 ayat firman Tuhan yang kita baca, ada 2 hal yang sangat kontras, yaitu terang dan gelap, kasih dan benci. Bapak Ibu, kalau ditanya, lebih suka ruangan yang terang atau gelap? Apa jawaban saudara? Secara pribadi, saya lebih suka ruangan yang terang daripada yang gelap. Tetapi, ada juga yang lebih suka gelap daripada terang. Pertanyaan berikutnya, apakah saudara lebih suka dikasihi atau lebih suka dibenci? Saya pikir untuk jawaban ini hampir semuanya sama. Lebih suka dikasihi daripada dibenci orang. Pertanyaan terakhir, apakah saudara lebih suka mengampuni atau lebih suka membenci orang? Untuk ini jawabannya mungkin berbeda-beda. Secara pribadi saya lebih suka mengampuni daripada membenci orang. Karena membenci orang itu menderita. Dan kalau mengampuni orang bagi saya bisa hidup dalam damai sejahtera dan sukacita. Namun, ada yang memilih tetap membenci daripada mengampuni. Orang yang membenci hidupnya tidak bahagia karena memikul beban kesalahan orang lain. Rasul Yohanes berkata di ayat 9 dan ayat 11, orang yang membenci saudaranya hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Sebab itu, ketika kita membenci seseorang, perbuatan sebaik apapun yang ia lakukan, kita tetap menganggap itu tidak baik, karena kegelapan telah membutakan mata kita. Bagi orang yang sulit mengampuni, ada banyak sebabnya. Mungkin pengaruh masa lalunya, karena
terlalu sering dilukai, sehingga membuatnya sulit untuk mengampuni orang lain. Mungkin juga sakit hatinya terlalu mendalam, perlu waktu yang lebih lama untuk memulihkannya. Sebab itu, orang yang tidak bisa mengampuni perlu mencari hamba Tuhan atau orang tua rohani untuk konseling, untuk mengeluarkan kepahitan-kepahitannya, dan untuk memulihkan luka-luka batinnya. Karena ketika luka-luka batin seseorang sudah dipulihkan oleh Tuhan, kuasa Roh Kudus akan menolongnya untuk mengampuni orang yang pernah melukainya. Dia akan keluar dari kegelapan dan menuju ke dalam terang. Rasul Yohanes berkata, "Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan." Orang yang mengasihi saudaranya adalah orang yang mengekspresikan cinta kasih dari Kristus kepada sesama. Ia lebih peka dan lebih peduli akan kebutuhan orang lain. Walaupun dia sudah memberi pada orang yang membutuhkan, tetapi masih merasakan kurang memberi. Ia ingin memberi lagi lebih banyak. Orang yang berada di dalam terang, di dalam dia tidak ada penyesatan. Artinya, di dalam dia tidak mudah tersandung. Dia tidak mudah terluka. Karena fokus hidupnya tidak pada dirinya, tetapi pada Tuhan dan pada orang lain. Ketika ada hal-hal yang menyakiti hati, ia melihat dari sudut pandang Allah. Karena itu, sakitnya hanya sementara. Sakitnya tidak seberapa. Puji Tuhan. Orang yang imannya bertumbuh tidak mudah tersinggung, tidak mudah terluka hatinya. Sebaliknya, orang yang imannya tidak bertumbuh, tetap berjalan di tempat sangat sensitif dan sangat mudah tersinggung. Saya akan menutup khotbah dengan sebuah kisah. Ada dua pemuda merampok kantor Young Men Christian Association di New York. Pada waktu mereka akan kabur, mereka melihat ada seorang pria sedang menelepon. Mereka mengira pria itu sedang meneleponi polisi, lalu memukulnya sampai salah satu matanya buta. Sang korban bernama Donald Tippett. Beberapa waktu kemudian, kedua penjahat itu pun tertangkap. Namun dalam persidangan, Donald meminta agar keduanya tidak dihukum, dan dia menawarkan diri untuk menjadi orang tua asuh mereka. Salah satu pemuda menerimanya. Akhirnya ia menjadi dokter bedah mata yang sangat sukses. Donald mengampuni dan menerima penjahat dengan kasih. Kasih mengubah hidup seorang penjahat menjadi dokter yang sukses. Kasih mengalahkan kesalahan. Kasih memberi kesempatan kepada orang untuk bertobat. Kasih tidak berkesudahan. Allah Bapa mengampuni segala kesalahan kita dan menerima kita sebagai anaknya, sehingga kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita tekun dan disiplin bersaat teduh setiap hari. Kita merenungkan firman Tuhan yang disediakan oleh para hamba Tuhan GKI Kanaan dan Bajem Vikamas kepada jemaat yang terkasih. Dengan satu tujuan, kita semuanya terus bertumbuh dan berbuah, dan belajar mengasihi dengan kasih Kristus, tidak sensitif, tidak cepat tersinggung, tidak cepat terluka. Dengan demikian kita akan tetap hidup di dalam terang. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar, mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Bagi kami yang mau percaya kepada Engkau, Engkau memberikan kami hidup kekal, supaya kami tidak binasa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar. Ajari kami Tuhan, terus mengalirkan kasih-Mu kepada sesama. Dan kami boleh tetap hidup di dalam terang, memuliakan nama Tuhan dan juga menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman yang telah disampaikan oleh hambanya Pendeta Lydia Novelia. Kiranya Tuhan terus memakai hamba Tuhan Pendeta Lydia secara luar biasa dimanapun ia ditempatkan. Mari saudara terkasih, kita merespon firman yang telah ditaburkan dalam hati kita. Kita mau kembali diingatkan, Tuhan memampukan kita, memberikan kita kekuatan, bukan tenaga kita yang kita berikan, tetapi kesungguhan hati kita untuk taat melakukan firman-Nya. Percaya bahwa Tuhan senantiasa memampukan kita dengan pertolongan Roh Kudus. Mari kita naikkan pujian dalam Yesus. Kekuatan yang kita dapatkan adalah dari Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dari Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Dan di hidupku ku dapat dari Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu senang hidupku, tak akan goyah selamanya. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Kita terlebih dahulu berdoa untuk diri kita sendiri, untuk pergumulan kita, apa yang Tuhan mau kita lakukan. Mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu kepada kami. Ampuni ketika kami menganggap diri kami lebih daripada yang lain, menganggap diri kami kuat daripada yang lain. Kami lupa bahwa selama ini Engkau-lah yang menopang kami, selama ini Engkau-lah yang melindungi kami. Tuhan, kami boleh diingatkan malam ini akan kasih perlindungan-Mu yang besar kepada kami, akan arti kehidupan kami. Bapa, sekali lagi biarlah kami boleh beroleh hati
hati yang bijaksana untuk melakukan setiap hal yang boleh menyenangkan Engkau. Mampukanlah kami Tuhan, dimanapun kami berada, baik di dalam keluarga, baik di dalam masyarakat, dalam lingkungan kerja, terhadap gereja kami. Biarlah semua yang kami perkatakan, kami pikirkan, kami lakukan. Boleh kami berbuat seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tuhan yang boleh mendengar seruan doa kami. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Amin. 我们同心祷告。慈悲爱们天阿爸父上帝，我们的主耶稣基督，我们再次感谢主你的恩典，让我们再次有机会通过线上主啊一起为做几项的事情来公祷。首先，我们为做印尼国家向主你祷告。主，我们感谢你的恩典。印尼国家近来的这个疫情病毒，主啊，已经减少了很多，而且死亡的人数也是减少了很多。亲爱的天上帝，主啊，这是我们看到主你给我们的恩典。我们看到主啊，你的大能，知道我们人类是那么的软弱。主啊，我们没有办法来控制这个病毒。我们知道，唯有主，你是无所不能、无所不在、无所不知的主。在主你没有难成的事。主，我们感谢你。我们也看到主啊，这次特别在这印尼过年的期间，主啊，他们每一个人民有机会，主啊，可以高高兴兴的回到他们的家乡，与家人团聚。主啊，因为疫情的关系，主啊，他们已经2年没有机会可以回到他们的家乡团聚。天父上帝，我们看到这一切都是主你的大能，你的大爱。主，我们感谢你。我们恭敬继续为着印尼国家、印尼的国家总统、副总统，还有印尼国家的每一个领袖，向主你祷告。求求你继续保守看顾，直到他们有健康的身体，让他们可以继续，主啊，在他们自己的岗位上来做他们应该做的工作。也让印尼国家无论遇到什么危机，主啊，他们都能够好好的来去面对，好好的来处理，直到所有的危机，主啊，都能够有办法来解决。亲爱的上帝，我们继续恭敬，把印尼国家前面的道路，印尼国家所面临的种种问题，再次的交托。求主你赐福，求主你来带领，求主你保守看护，
恭恭敬敬再次把以下的时间交在主你大能的手中，垂听我们这不完全的祷告，奉靠主耶稣圣名所求的，阿们。 Mari kita berdoa untuk yang sakit. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan hingga saat ini. Telah menyertai kami, mendampingi keluarga kami yang sedang sakit. Tuhan terus beri kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami bisa melakukan yang terbaik. Kami berdoa untuk jemaat kami yang sakit. Mereka juga mengalami pertolongan Tuhan yang nyata, sehingga semangat hidupnya, hatinya berpaut kepada Tuhan, dan imannya semakin diteguhkan. Baik Ibu Ailing, Ai Sucing, Pak Yahya, Pak Li Kurniadi, Aili Chuang, Acek Dahlan, Ibu Karlina, Adik Janet, Ibu Irianti, Andi Sanjaya, Ai Chun Siang, Cucu Cik Yen, Ai Kui Yu, Acek Song Chong, Bapak Sukirno, Ibu Rustina, dan banyak lagi yang mungkin belum kami sebutkan. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan iman yang kuat bagi yang belum percaya Tuhan melalui sakit penyakitnya. Mereka makin mengerti akan kasih Tuhan Yesus yang besar melalui keluarga yang mendampingi. Tuhan terus memimpin dan memberkati. Sehingga melalui semua ini Tuhan, kasih-Mu melimpah atas mereka. Sakit yang dialami makin meringan dan mampu melewati masa-masa sulit. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan, menopang, dan memimpin. Berkati obat yang diminum, berkati makanan yang dimakan, menjadi pemulihan hari lepas sehari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 弟兄姐妹们平安。这个时候，我们为教会的神的仆人、全体圣工人员祷告。主啊，求主你祝福牧师、传道、长老、执事们、家庭团契、姐妹团契、青少年团契、主日学的团契的主席的负责人，全体神的仆人，全体神的圣工人员，都能够同心合一的兴旺教会。求主赐福给神的仆人、圣工人员有侍奉的能力，有健康的身体，有活泼的灵命，信心坚固的来侍奉主，成为光与盐，来影响多人归主，使到我们的教会无论在数量与质量方面都可以不断的增长。感谢主，垂听我们的祷告，奉主名求的，阿们。 Mari kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami. Tuhan berkati agar dapat memberkati iman mereka, pertumbuhan iman mereka. Tuhan berkati agar mereka dapat membangun relasi yang baik dengan Engkau melalui saat teduh pribadi Tuhan.
Kami juga mau berdoa untuk simpatisan yang ada di gereja kami. Berkati juga untuk ibadah yang ada di hari Minggu nanti. Berkati untuk hamba Tuhan yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, agar dapat menjadi berkat bagi jemaat yang hadir. Berkati juga untuk menata layan juga, dan juga sinyal internet. Tuhan berkati juga untuk jemaat yang hadir, agar mereka dapat menyiapkan hati Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Demikianlah doa syafaat yang telah kita naikkan malam ini. Sebelum menutup persekutuan doa, mari kita bersama-sama masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini persekutuan doa malam ini. Tetaplah berjalan dalam terang, dan Roh Kudus akan memampukan kita. Tuhan memberkati.